Scene awal diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Shinohara Hiroto. Dia sedang mempersiapkan dirinya untuk keluar pentas. Faktanya Hiroto baru sampai di sebuah pulau sebab dia memilih bersekolah di Academy Island. Sebelum memberikan sambutan, Hiroto memperkuat kepercayaan dirinya. Langsung saja Hiroto memperkenalkan diri, dia adalah calon bintang 7 di Akademi. Meskipun murid pindahan, Hiroto yakin bisa mengalahkan banyak orang di Akademi. Oleh karena itulah, Hiroto menerima tantangan dari para murid yang ingin berduel dengan dirinya. Sontak saja semua orang kaget mendengar perkenalan diri yang begitu angkuh. Sehingga semua orang bergosip dan membicarakan nama Hiroto. Kemudian Hiroto mengatakan keyakinannya sebagai seorang bintang atas. Ternyata murid baru di akademi ini merupakan peringkat atas. Bahkan guru dan petinggi akademi sangat penasaran dengan kekuatan Hiroto. Lantas Hiroto melanjutkan perjalanan menuju distrik tempat Hiroto diletakkan. Hanya saja Hiroto kebingungan, dia masih baru dan buta maps. Sontak saja Hiroto syok menyaksikan seorang wanita cantik yang muncul sembari menariknya. Sehingga Hiroto begitu antusias memandangi Sarasa. Faktanya Sarasa ini merupakan wanita yang sangat penting di sekolahan. Karena latar belakang keluarga hebat Sarasa, dia disebut sebagai permaisuri. Bahkan Sarasa bisa membuktikan bahwa dirinya begitu kuat dan cerdas. Lalu Sarasa berhasil mendapatkan nilai yang sempurna pada ujian masuk. Hal tersebut sangat fantastik di mata semua murid akademi. Serta para murid harus saling berduel untuk mendapatkan bintang dari lawan. Proses perebutan bintang tersebut selalu dilakukan siswa untuk mendapatkan kenaikan bintang. Dikarenakan Sarasa begitu cerdik, dia bahkan mendapatkan skor bintang yang cukup tinggi. Sehingga para guru juga kagum dan bangga melihat kepintaran Sarata. Kemudian Sarasa ini dan juga Hiroto saling mendekat. Alhasil Sarasa heran mengapa Hiroto bisa nyasar ke distrik lain. Oleh karena itulah Hiroto meminta bantuan dari Sarasa. Langsung saja Sarasa melihat perangkat Hiroto. Dia mencoba menjelaskan agar Hiroto mulai melihat maps. Hanya saja Hiroto tidak pandai membaca map sehingga Sarasa pun semakin heran. Kemudian Sarasa menerangkan kepada Hiroto soal perangkat yang ada di akademi. Apalagi perangkat sangat penting di sekolah. Para murid dapat melihat lokasi bahkan memulai obrolan dengan teman-teman melalui perangkat tersebut. Setelah Hiroto mengerti, mereka melanjutkan perjalanan. Sebab Hiroto meminta diantarkan oleh Sarasa. Namun tiba-tiba situasi berubah. Menyaksikan kecantikan Sarasa membuat Hiroto terlena. Langsung saja Hiroto memandangi Sarasa, dia begitu takjub dengan kecantikan Sarasa. Ketika hampir sampai, Sarasa meminta Hiroto pulang ke asrama sendiri. Dikarenakan Sarasa hari ini mengikuti acara orientasi siswa. Walaupun kelas 2, mereka tetap diharuskan untuk menghadiri acara. Hanya saja Sarasa kesal mendadak air pancuran mengenai dirinya hingga berulang kali. Hal tersebut membuat Sarasa marah dan dia menuduh Hiroto. Sehingga Hiroto kebingungan dengan tuduhan Sarasa. Lantas Hiroto mencoba menjelaskan kesalahpahaman. Akan tetapi Sarasa malah memikirkan berbagai kemungkinan kejahatan yang telah dilakukan Hiroto. Bahkan Sarasa menuduh Hiroto melakukannya demi mempermalukan dirinya. Akhirnya perdebatan selesai karena mereka akan berduel. Di kesempatan itulah Sarasa menjelaskan cara kerja duel pada Hiroto. Hal tersebut mengharuskan Hiroto untuk patuhi aturan. Karena permainan yang akan dimainkan adalah laga ekspresi. Siapa saja yang mengeluarkan ekspresi berlebihan akan kalah. Namun Sarasa tetap menggunakan pedang. Dia sudah tidak sabar menyerang orang seperti Hiroto.
Apalagi sejak perkenalan diri, Hiroto sangat menjengkelkan. Akan tetapi, saat pertarungan berlangsung, Sarasa semakin kesal. Sebab Hiroto malah menyerang lagi dengan siraman air. Padahal Hiroto tidak melakukannya sama sekali. Alhasil, kemarahan Sarasa memuncak, dia menangisi kekalahannya. Setelahnya, Hiroto pun pergi ke ruangan Kepsek. Sebab Kepsek ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting kepada Hiroto. Sehingga Hiroto mengunjungi ruangan Kepsek dengan rasa heran. Setibanya di sana, Kepsek malah mengatakan hal yang aneh. Apalagi Kepsek malah menyudutkan Hiroto yang sengaja menjebak Sarasa agar kalah. Lantas Hiroto kebingungan, dia sama sekali tidak melakukan hal jahat. Hanya saja Kepsek bersikeras agar Hiroto membuktikan diri di hadapan semua orang. Dikarenakan Hiroto telah mengalahkan permaisuri akademi, sehingga semua murid pasti akan marah kepada Hiroto. Demi membuktikan dirinya, Hiroto harus merubah bintang menjadi peringkat atas. Alhasil Kepsek menjebak Hiroto untuk menyetujui keputusan dirinya menggunakan Hiroto. Oleh karena itulah, Hiroto harus menerima tawaran menjadi bintang ketujuh. Sontak saja Hiroto syok bagaimana seorang bintang 1 sepertinya bisa berubah sebagai bintang ketujuh. Langsung saja Bu Kepsek pun mengatakan Hiroto telah mendapatkan bintang merah dari hasil mengalahkan Sarasa. Sehingga Hiroto dapat memanipulasi semua orang mengatakan dirinya bintang 7. Sehingga Hiroto tidak akan dicurigai lagi dan bahkan makin disegani. Dikarenakan Kepsek mengancam Hiroto, terpaksa mengiyakan keputusan Kepsek. Sepertinya Kepsek ini ingin merencanakan sesuatu agar Hiroto bisa menang dari Sarasa. Ketika dalam perjalanan ke asrama, Hiroto bertemu Sarasa. Di kesempatan itulah Sarasa mengamuk karena Hiroto ingin menjebaknya. Lantas Sarasa malah mengungkapkan jika dia bukan Sarasa yang asli, melainkan Rina. Faktanya Rina mengambil alih kedudukan Sarasa dan menyamar. Hal tersebut selalu Rina rahasiakan, tapi jati diri Sarasa telah melekat kepada dirinya. Hanya saja Sarasa memohon agar Hiroto ini tidak membongkarnya. Apalagi Sarasa tahu Hiroto mempunyai bintang merah. Namun Hiroto mengatakan dia sama sekali tidak tahu rahasia Sarasa. Serta Hiroto hanyalah murid baru yang nyasar kebingungan mencari asrama. Selanjutnya Hiroto telah tiba di asramanya. Dia kaget karena mendapatkan tempat tinggal yang mewah. Sontak saja Hiroto syok menyaksikan kemegahan yang telah disiapkan untuk dirinya. Lalu Himeji memperkenalkan dirinya yang merupakan pribadi untuk Hiroto. Hal tersebut membuat Hiroto heran mengapa dia memiliki seorang pelayan. Langsung saja Hime mengatakan dia telah disiapkan secara sengaja oleh Kepsek. Alhasil Hiroto sadar pasti Kepsek suka memaksa seseorang dengan ancaman penuh. Lantas Hiroto disambut hangat oleh Hime. Kemudian Hiroto bertanya mengapa Hime menjadi asistennya. Lalu Hime menjawab semua terjadi atas dasar keinginan Kepsek. Sehingga Hime harus patuh dan menghormati Hiroto. Kemudian Hiroto menyadari bahwa Hime merasa risih. Alhasil Hime menjawab dengan jujur sebenarnya dia tidak suka dekat dengan pria. Apalagi Hime adalah orang yang introvert dan jarang berinteraksi bersama pria. Sehingga Hiroto menyadari adanya pemaksaan yang dilakukan Kepsek lagi. Atau kemungkinan Hime bekerja sama dengan Kepsek secara resmi. Hal tersebut masih menjadi pertanyaan besar di dalam otak Hiroto. Di kesempatan itulah Hime menyiapkan makanan untuk Hiroto. Sontak saja Hiroto syok menyaksikan banyaknya makanan. Langsung saja Hiroto menyantap hidangan dengan antusias. Hal tersebut membuat Hime senang karena makanan buatannya ini begitu lezat. Sedangkan Hiroto malah sengaja menghabiskan semua makanan secara cepat. Sebab dia begitu kelaparan sejak tadi belum makan sama sekali. Selesai makan, Hiroto dibawa ke ruangan rapat oleh Hime.
Lantas Hime memperlihatkan layar besar untuk menjelaskan tentang company kepada Hiroto. Sebab Hiroto adalah seorang pria yang penting, bahkan Capsek sendiri mengakuinya. Apalagi Capsek punya tujuan sendiri, dia memanfaatkan Hiroto demi kebaikan bersama. Dikarenakan Hiroto tidak ingin dikeluarkan dari sekolah, makanya Hiroto mengikuti kemauan Capsek. Sebab Hiroto sedang mencari seseorang di pulau yang sudah lama ingin ditemuinya. Sehingga Hiroto begitu antusias menjalani perintah dari Capsek. Kemudian Hime menjelaskan tahap-tahap yang harus dilakukan Hiroto. Apalagi mereka, para anggota company pasti membantu Hiroto demi mencapai kepercayaan warga sekolah. Sehingga Hiroto diwajibkan melakukan banyak duel dengan cara melawan para murid di akademi. Selain membuktikan kekuatan, Hiroto harus membungkam mulut para murid yang tidak percaya padanya. Makanya semua itu bisa terjadi dengan bantuan company. Langsung saja Hime memperkenalkan staf yang akan membantu Hiroto. Lantas si Mbak Peretas Teknologi menyapa Hiroto. Selama masa pertandingan, Hiroto akan dipandu oleh para instruktur. Hanya saja Hiroto mendengar perintah lewat alat komunikasi. Sehingga Hiroto bisa mengalahkan lawan dengan mudah atas bantuan pihak Peretas. Ketika bertarung, Peretas akan masuk ke sistem lawan dan memeriksa. Setelah mendapat info, Peretas akan memerintah cara menang melawan musuh. Hanya dengan cara licik, Hiroto dapat mencapai bintang ke-7. Dikarenakan rahasia Hiroto tidak boleh ketahuan oleh siapapun, akan tetapi Sarasa sudah mengetahuinya. Dia akan terus mengganggu Hiroto. Kemudian Hiroto mengerti penjelasan yang telah disampaikan. Oleh karena itulah esok harinya Hiroto mulai beraksi. Langsung saja Hiroto memulai pertarungan melawan para petarung. Akan tetapi mereka yang menantang selalu kalah. Akibat kelicikan Hiroto, dia berhasil menang. Setelahnya Hiroto lanjut ke sekolah. Dia akan melawan petarung resmi. Sebab para penantang penasaran kepada kekuatan Hiroto. Setibanya di sana, pembawa acara mulai menginfokan soal pertarungan. Lalu Hiroto masuk ke duel, dia akan melawan Senpai Haru si bintang 3. Di kesempatan itulah Haru menantang agar Hiroto melawannya untuk tiba di finish dengan cepat melalui cara apapun. Kemudian Haru menggunakan kereta untuk menang, tapi Hiroto malah tetap berjalan kaki. Padahal company telah menyiapkan strategi. Alhasil semua rencana Haru digagalkan hanya melalui satu kekuatan, yaitu kemampuan pembatalan. Akhirnya Hiroto mengeluarkan jurus pembatalan, jurus yang dilakukan oleh Haru. Lalu Haru menjadi sangat syok, dia merasa dicurangi oleh Hiroto. Nampaknya Haru terjatuh akibat kekuatan pembatalan Hiroto. Akhirnya Hiroto memenangkan pertandingan melawan Haru. Sehingga kemampuan Hiroto mulai diakui oleh semua orang. Ketika keluar stage, Hiroto dihampiri Sarasa. Di kesempatan itulah Sarasa memberikan surat undangan pertemuan di kafe. Namun dengan cara kasar, Sarasa memberikan kepada Hiroto. Kemudian Hiroto terpaksa pergi ke tempat pertemuan. Sebelum pergi, Hiroto meminta agar Hime berhenti menyadapnya. Sebab Hiroto akan ke suatu tempat menemui seseorang. Alhasil Hime menyetujui permintaan Hiroto. Dia mematikan berbagai situs pengintaian. Lalu Hiroto telah tiba di kafe. Dia heran nuansa kafe seperti milik mafia. Kemudian Sarasa mengajak Hiroto mengobrol. Dia penasaran tentang Hiroto. Di kesempatan itulah Hiroto menceritakan dia memiliki alasan untuk tetap tinggal. Karena Hiroto harus menemukan seseorang wanita yang dicarinya. Sedangkan Sarasa menginfokan bahwa Sarasa yang asli diculik. Dia terpaksa menjawab agar Hiroto mengetahui rahasianya. Apalagi mereka harus memahami kebohongan satu sama lain. Dikarenakan terpaksa, Sarasa menggantikan posisi temannya untuk sementara. Ketika Sarasa asli muncul, Rina akan digantikan lagi. Kemudian Hiroto dan Sarasa melihat perangkap. Ternyata sudah banyak sekali penantang hero.
Bahkan Hiroto sedang digosipin satu sekolah karena kemenangannya berturut-turut dari dirinya. Selanjutnya, selesai nongkrong, Hiroto dan Sarasa pergi bergegas. Lantas di perjalanan pulang, Hiroto dihadang oleh seorang pria bernama Kugasaki. Di kesempatan itulah, Kugasaki melancarkan aksinya mengajak Hiroto bertarung. Lalu Kugasaki menjelaskan dia adalah seorang pemimpin pasukan kesatria. Hal tersebut membuat Kugasaki yakin dirinya pasti mampu menang. Meskipun hanya level 5, Kugasaki adalah pemimpin yang hebat. Sehingga Kugasaki begitu penasaran dengan kekuatan Hiroto. Makanya Kugasaki memaksa Hiroto menerima tantangannya untuk bertarung. Kemudian Hiroto menjawab dia telah menerima tantangan dari Kugasaki. Sehingga secara resmi acara dimulai hari Minggu. Oleh sebab itulah Hiroto akan mempersiapkan strategi bersama pihak company. Setelah usai mengobrol dengan Kugasaki, kedua insan pergi. Tidak lama mereka sampai di kediaman asrama milik Hiroto. Ketika sampai, keduanya segera memasuki ruangan. Langsung saja Hime menyambut kedatangan Hiroto. Lantas Hime heran melihat Sarasa palsu yang ikutan datang. Di kesempatan itulah Sarasa bersembunyi di balik baju Hiroto. Sebab Sarasa sangat takut jika Hime melihat kemunculan dirinya. Padahal sejak tadi Hime sudah mengetahui Sarasa datang. Sehingga Hiroto bertanya mengapa Hime bisa mengenal Sarasa. Langsung saja Hime menjelaskan bahwa dirinya adalah pelayan keluarga Sarasa dahulu. Sehingga Hime mengetahui fakta yang disembunyikan oleh Sarasa palsu. Akhirnya rasa penasaran Hiroto sudah terjawab, mereka masuk ke rumah. Kemudian Hiroto dan kawan-kawan masuk ke ruangan rapat. Karena memiliki kebohongan yang saling terhubung, Sarasa wajib ikutan rapat. Lantas Hime memulai rapat mereka membahas strategi kemenangan melawan Kugasaki. Langsung saja Hime to the point mengatakan Hiroto mustahil menang. Dikarenakan pertarungan level 5 dengan level 1 ini sangatlah sulit. Bahkan Hiroto harus menyesuaikan diri sebelum melakukan tindakan. Walaupun dibantu oleh company, Hiroto tetap saja harus memiliki rencana. Lantas Hiroto shock mengapa company begitu pasrah. Membuat Hiroto menjadi overthinking dengan pertandingan. Lalu Hiroto bertanya bagaimana cara Sarasa menang. Dikarenakan satu kubu mereka telah berkolaborasi demi kemenangan. Faktanya permainan yang akan dilakukan adalah mengumpulkan berbagai kartu. Ketika pemain berhasil mendapatkan kartu permainan hingga full, dia dinyatakan menang. Hanya saja pemain harus melalui proses panjang terlebih dahulu. Kemudian Sarasa menerangkan dia akan mencoba untuk memanipulasi koordinat lokasi serta menelusuri lokasi kartu. Akan tetapi kemungkinan rencana Sarasa ini agak sulit. Sehingga Sarasa harus memikirkan strategi menang lainnya. Sementara Hiroto lagi sibuk memilih jalan demi kemenangannya. Lalu Hime memulai menjelaskan berbagai hal kepada Hiroto soal permainan. Setelahnya Hiroto dan lainnya beristirahat agar besok bisa bertanding. Keesokannya pertarungan telah dimulai. Kugasaki begitu antusias memulainya. Apalagi bagi Kugasaki, si Hiroto hanyalah orang biasa. Meskipun rumornya Hiroto peringkat bintang 7 tak bisa membuat Kugasaki gentar. Bahkan Kugasaki yakin bisa mengalahkan Hiroto. Langsung saja pertempuran dimulai. Hiroto dan lainnya berpencar untuk menemukan kartu. Akan tetapi, sejak tadi Hiroto kebingungan, dia tidak punya kesempatan. Sebab apapun yang ingin dilakukan Hiroto sudah kedahuluan oleh Kugasaki. Hal tersebut membuat Hiroto kesal, dia mengatur strategi lain. Kemudian Hiroto kebingungan bagaimana caranya dia pergi mendapatkan kartu. Apalagi Hiroto sama sekali tidak punya kendaraan menuju lokasi. Berbeda dengan Kugasaki, dia malah memilih untuk terbang menggunakan kekuatannya. Lantas Hiroto kaget melihat kedatangan Haru. Langsung saja Haru menawarkan tumpangan pada Hiroto. Sehingga Hiroto begitu semangat mereka menuju lokasi. Setelahnya Hiroto turun dan Haru mulai pamit. Sehingga Hiroto melanjutkan perjalanan, dia bertemu Hime dan Sarasa.
Namun sialnya Hiroto malah gagal mendapatkan kartu. Dia terjatuh hingga terluka parah. Lantas Hiroto mengetahui bahwa Sarasa juga kesulitan melewati pertarungan. Sebab Sarasa sudah memaksimalkan kemampuannya tapi masih tetap gagal. Mereka bukan pemain lemah, tapi Kugasaki begitu cerdik merebut semua kartu. Bahkan hanya 2 kartu lagi, Kugasaki pasti memenangkan pertandingan. Lalu Hime menjelaskan mereka sudah buntu dari kemenangan. Sebab company telah berusaha, tapi kartu direbut dengan mudah oleh Kugasaki. Hal tersebut membuat Hiroto frustasi, namun dia tidak bisa menyalahkan. Setelahnya, Hime pun pergi. Hanya tersisa Hiroto dan Sarasa saja. Langsung saja Sarasa menenangkan Hiroto yang begitu bersedih, dia yakin Hiroto bisa. Apalagi Sarasa terus memperkuat Hiroto agar lebih semangat dalam bertarung. Walaupun sulit, Sarasa meyakini kemenangan karena Sarasa pernah melewati hal sulit namun tetap melaluinya. Dikarenakan mendengar ucapan semangat dari rekannya, Hiroto bergegas meluncur. Kemudian kemenangan telah ditentukan oleh pihak wasit. Apalagi Hiroto tidak bisa menemukan kartu. Sedangkan Kugasaki mencuri semua karena dari Hiroto. Lantas Kugasaki begitu bangga dengan banyaknya pencapaian yang dilakukan oleh dirinya. Sebab Kugasaki pasti akan dipandang hebat dan bisa mengalahkan level 7. Sehingga Hiroto menghentikan wasit ketika pengumuman kemenangan. Di kesempatan itulah Hiroto mengatur strategi. Dia memanipulasi Kugasaki. Sontak saja Kugasaki kaget mengapa peraturan bisa dirubah. Padahal seharusnya Kugasaki menang tapi gagal karena ulah Hiroto. Faktanya Hiroto mengubah tulisan aturan, dia membuat Kugasaki kalah dengan manipulasinya. Apalagi Hiroto mengganti dari sistem yang berbunyi salah satu pemain yang kehabisan kartu maka kartu player lain akan hangus. Dikarenakan kartu Hiroto kosong lalu diangkut Kugasaki, membuat Kugasaki malah terjebak sendiri. Padahal sebelumnya peraturan itu tidak terjadi. Sontak saja Kugasaki shock mengapa semua kehancuran terjadi di akhir game. Sehingga Kugasaki sangat marah dan malu dikalahkan oleh Hiroto. Lantas seluruh kartu Kugasaki hangus karena peraturan yang dimanipulasi Hiroto. Alhasil Hiroto pun bangga dengan kemenangan yang diraihnya. Setelahnya Hiroto lemas, dia kewalahan, apalagi luka di kepalanya semakin parah. Akibat terjatuh, Hiroto dirawat menggunakan berbagai obat-obatan. Kemudian Sarasa menghampiri Hiroto, dia senang Hiroto menang. Hanya saja Sarasa kesal Hiroto melewatinya sendirian. Di kesempatan itulah Sarasa memeluk Hiroto, dia cukup sedih atas luka yang dialami Hiroto. Selanjutnya Hime berkunjung ke ruangan Kepsa. Sebab Hime ingin membicarakan sesuatu kepada Kepsa. Setibanya di ruangan, Hime disambut dengan hangat oleh Bu Kepsa. Hanya saja Kepsa heran mengapa Hime tiba-tiba datang berkunjung. Oleh sebab itulah Kepsek menanyakan alasan Hime datang. Padahal selama ini Hime tidak datang secara tiba-tiba tanpa perintah. Lantas Kepsek bertanya apakah Hime penasaran oleh suatu hal. Kemudian Kepsek bertanya lagi apakah Hime tahu soal bintang yang dimiliki Hiroto. Lantas Hime menjawab kemungkinan Hiroto mempunyai 1 bintang. Sebab Hiroto menggunakan bintang merah untuk memanipulasi bintang miliknya. Makanya si pelaku harus menerima nasib, tidak bisa menaikkan level. Hal tersebut membuat Hime khawatir, apalagi Hiroto mendapatkan banyak tantangan yang menyeramkan. Di kesempatan itulah, Bu Kepsek menjelaskan bahwa Hiroto punya 2 bintang. Sontak saja Hime shock mengapa Hiroto bisa mendapatkan bintang 2. Sehingga Kepsek menerangkan, Hiroto telah merebut bintang unik pada akun Kugasaki. Oleh karena itulah, Hiroto menarik bintang lagi meskipun dia pengguna bintang merah. Makanya Hiroto bisa dengan mudah menaikkan bintang. Ketika seorang player merebut bintang unik, dia menemukan banyak sekali keuntungan. Hanya saja Hiroto juga punya berbagai kesulitan. Lalu Hime menyaut apakah selama ini Kepsek memanfaatkan Hiroto. Kemudian Kepsek menanggapi perkataan dari Hime. Langsung saja Kepsek menjelaskan bahwa Hiroto harus tetap di pulau. Apalagi Hiroto ingin mencari seseorang, dia bahkan memaksakan dirinya untuk bertemu dengan wanita yang dicarinya. Hanya saja Hiroto harus melalui proses berat yang mengharuskan dirinya untuk kuat. Meskipun penipuan Hiroto wajib penyusun berencana bertahan.
Oleh karena itulah Hiroto pasti akan tetap aman di akademi. Sehingga Hiroto mencapai tujuan dengan mudah. Sementara Capsek membutuhkan Hiroto. Dia menggunakan Hiroto demi kepentingan dirinya. Kemudian Capsek berkata jika Hiroto menjadi juara terus-menerus, dia pasti akan diincar. Hal tersebut membuat Hime syok. Dia menyadari Capsek yang melepaskan tanggung jawab keselamatan Hiroto. Hanya saja Hime menegaskan bahwa dirinya adalah garda terdepan untuk melindungi Hiroto. Mendengar ucapan Hime, Capsek heran Hime sebegitunya dalam bertugas menjaga Hiroto. Kemudian para murid membicarakan soal pertandingan yang akan diselenggarakan. Oleh karena itulah para pemain segera mempersiapkan dirinya. Faktanya permainan akan dilangsungkan dengan sangat seru. Apalagi para pemain bebas bermain dari kalangan manapun. Bahkan siapapun yang meraih posisi atas, dia bisa dengan mudah menang. Lalu Hiroto pergi ke ruangan Capsek dan dia mendapatkan banyak sekali misi. Ternyata ada penyusup yang masuk untuk melakukan pencurian bintang hijau. Faktanya bintang hijau begitu penting untuk akademi. Alhasil Hiroto diancam oleh Capsek untuk mendapatkan kembali bintang hijau dan menyelesaikan misi. Setelahnya Hime dan Hiroto mengobrol di taman. Mereka membahas banyak hal tentang pertandingan nanti. Apalagi Hiroto overthinking bagaimana menyelesaikan misi dari Capsek. Tidak lama, Noah muncul dan merupakan wanita yang imut serta cantik. Sontak saja Hiroto terkejut mendapati wanita cantik yang menghampirinya. Kemudian Noah mulai menggoda Hiroto dan dia mendekati serta menempel pada tubuh Hiroto cuy. Sehingga Hiroto menjadi risih, tapi Hiroto heran mendengar ucapan konyol Noah. Sebab sejak tadi Noah mengatakan dirinya adalah orang yang hebat. Namun Hiroto tidak mengenali Noah sama sekali. Kemudian Noah bersiap untuk pergi, dia akan bertemu Hiroto lain kali. Di kesempatan itulah Hiroto bertanya kepada Hime soal Noah. Langsung saja Hime menjelaskan Noah adalah wanita sekuat iblis. Dengan licik, Noah bisa memenangkan berbagai macam pertandingan. Makanya Noah mendapatkan peringkat bintang 6. Mendengar ucapan Hime membuat Hiroto merinding. Bagaimana caranya Hiroto bisa mengalahkan Hime? Apalagi Hiroto yakin Hime sebentar lagi pasti akan mulai menantangnya. Noah ingin bertarung dengan Hiroto. Sehingga untuk permulaan Noah memainkan Hime dengan Hiroto. Namun sialnya Noah terlalu hebat membuat Hiroto kewalahan. Alhasil Hiroto menjadi kesal dan memikirkan tentang permainan. Kemudian Hiroto bertemu dengan Noah. Ia mendekati Hiroto dan memeluknya. Agar semua orang salah paham terhadap mereka. Akan tetapi Hime cepat datang dan menemani Hiroto. Kemudian Hiroto bangkit menjauh dari Noah. Lantas Hiroto heran mengapa Noah terus mengganggu seperti ada tujuan lain. Lantas Noah menjawab, dia hanya ingin melakukan sesuatu. Tiap kali Hiroto merasa begitu Noah akan semakin senang mengganggu. Setelah permainan selesai, Hiroto pulang ke rumah. Tidak lama kemudian, Hime muncul dan menyapa Hiroto. Sebelum bekerja, Hime ingin mandi, dia sangat gerah. Kemudian Hiroto menjawab sebaiknya Hime segera beberes, mustahil Hiroto sanggup melihat wanita berseragam maid yang dipenuhi keringat. Sehingga Hime kesal mendengar hal mesum dari Hiroto. Setelah selesai beberes, Hime akan memasakkan makan malam. Hanya saja Hime tidak menemukan bahan di kulkas. Sehingga Hime segera membelinya di swalayan. Tidak lama kemudian, Hiroto mendapatkan panggilan telepon dari Noah. Ternyata Noah menangkap Hime. Dia ada urusan bersama Hime. Apalagi Hime harus mengerjakan sesuatu yang penting. Seperti orang mendapatkan ancaman, Hime menutup akses bertemu Hiroto malam ini. Padahal mereka harus memikirkan rencana yang besar untuk pertandingan. Sontak saja Hiroto syok mengapa Hime bersama wanita licik Noah. Selanjutnya Hiroto syok mendengar bahwa Hime disandra oleh Noah. Lantas Noah begitu semangat mengundang Hiroto dalam permainan. Faktanya Noah akan membuat Hiroto kalah dalam permainan melawan maidnya sendiri. Sehingga Noah meminta Hiroto bertarung permainan kartu 3 macam atas perintah Noah. Sebab Noah ingin merencanakan sesuatu yang besar.
Kemudian Noah juga mengancam Hime agar melawan bosnya sendiri. Lantas Hime berkata kepada Hiroto dia juga akan bermain baik besok. Oleh karena itulah Hime meminta Hiroto jangan sampai menang. Seperti punya maksud tersendiri, tapi Hiroto masih belum mengerti kode dari Hime. Hanya saja Hiroto masih terus memikirkan mengapa Hime diculik. Serta Hiroto akan membongkar tujuan Noah melakukan semua ini. Setelahnya sambungan terputus, Hiroto pun semakin galau. Hal tersebut membuat Hiroto overthinking, dia pun memanggil Sarasa. Tidak lama kemudian, Sarasa muncul dan berkunjung ke rumah untuk mengobrol dengan Hiroto. Di kesempatan itulah Hiroto menceritakan bahwa Hime diculik oleh Noah. Sehingga Sarasa semakin kesal, dia yakin Noah merupakan orang licik. Sehingga Sarasa menjelaskan sisi gelap yang dimiliki oleh Noah. Alhasil Hiroto dan Sarasa memikirkan cara agar menang dalam pertandingan besok. Lantas Kagaya muncul, dia merupakan staff company yang membantu Hiroto. Faktanya Hiroto sudah sering bertemu Kagaya hingga mereka pun akrab. Apalagi Kagaya adalah orang yang baik, meskipun polos dia begitu jenius. Akhirnya Kagaya mulai rapat dan membuka game kartu 3 macam. Di kesempatan itulah Kagaya menjelaskan tentang permainan kartu raja dan kartu jelata beserta kartu koya. Ketiga macam kartu tersebut mempunyai tugas masing-masing dalam game. Hal tersebut membuat Hiroto dan Sarasa mengerti tentang permainan. Dikarenakan penjelasan Kagaya, Hiroto mulai mengerti. Sehingga mereka membuat strategi permainan, tapi Kagaya kesal dia tidak mampu membuat strategi seperti Hime. Lantas Kagaya menjadi lesu, dia merasa tidak berguna, namun Sarasa menghentikan kegalauan Kagaya. Langsung saja Sarasa mengatakan dia akan membantu membuat strategi. Hanya saja Sarasa membutuhkan banyak penjelasan dari Kagaya. Selesai menyusun rencana, Kagaya pamit pulang. Sementara Hiroto dan Sarasa bersiap untuk tidur. Faktanya Sarasa tidak beranjak pergi, dia akan melindungi Hiroto. Sebab Hiroto telah menjadi incaran para murid jahat. Kemudian mereka bergegas ke kamar, meskipun dalam kasur yang berbeda, Sarasa dan Hiroto canggung. Lalu mereka memilih untuk mengobrol sampai merasa mengantuk. Keesokannya Hiroto dan Hime bersiap untuk melakukan permainan. Nampaknya Noah begitu asik mengamati Maid yang melawan bosnya. Di kesempatan itulah Hiroto memilih kartu yang paling tidak berguna, dia menggunakan jelata. Sedangkan Hime mempunyai banyak kartu yang terpilih yang hebat. Langsung saja permainan dimulai, dengan mudah Hime mengalahkan Hiroto. Hanya saja mereka mempunyai syarat menjadi pemenang akhir, yaitu kehabisan kartu membuat player menjadi kalah. Lantas Hiroto memikirkan mengapa Hime mengatakan suatu hal yang mengganjal menyuruhnya jangan menang. Oleh karena itulah Hiroto sadar ternyata maksud dari Hime adalah untuk seri. Dengan permainan seri mereka tidak ada cara untuk saling menjatuhkan sehingga rencana Noah auto gagal. Kemudian Hiroto menggunakan kartunya sampai hampir habis. Bahkan semua kartu telah diangkut Hime, dia hampir saja menang. Tapi Hiroto mengubah keadaan dan menggunakan kartu Troya membalikan kartu lawan ke tempatnya. Sehingga Hime harus mengirimkan 10 kartu untuk Hiroto dan mereka memiliki jumlah yang sama. Dikarenakan kartu sama, Hiroto dan Hime akhirnya menjadi seri. Sontak saja Noah kaget mengapa rencananya bisa gagal. Kemudian Noah kesal, dia ingin pergi, tapi Hiroto menghentikan. Di kesempatan itulah Hiroto bertanya mengapa Noah melakukan semua ini. Lantas Noah mengatakan Hiroto tetap saja rugi. Apalagi Noah telah mengancam Hime, dia meletakkan penyadap pada Hime. Hanya saja Hime telah memanipulasi lewat kepsak sehingga penyadap terpasang ke lawannya. Hanya saja Noah tertawa sebab dia punya senjata pamungkas. Faktanya salah satu penyadap lain akan dapat digunakan sebagai penghancur untuk Hime. Hal tersebut membuat Hime dan Hiroto terkaget, tapi Hime tetap tenang. Bahkan Hime mengatakan jika semua orang takut Noah memanipulasi, maka Noah akan dibenci.
Lantas Noah mengamuk, dia kesal karena semua upayanya gagal. Padahal Noah ingin menyingkirkan Hiroto yang telah merebut posisinya. Sebab sejak dulu Noah adalah peringkat terbaik, tapi kedatangan Hiroto ini mengganggu. Padahal Noah telah melakukan perjanjian dengan iblis untuk kemenangan. Tapi semua gagal karena Might yang selalu membantu tuannya. Kemudian Noah menyandera Hime. Dia meminta Hiroto melawan Noah demi menyelamatkan Hime. Sebab Noah tahu bahwa Hiroto hanyalah seorang pembohong. Tanpa Hime dia tidak mampu melakukan banyak hal. Selanjutnya Hiroto mendapatkan kabar dari Sarasa bahwa Sarasa yang lain telah muncul. Sontak saja Hiroto terkejut mendengar ucapan Sarasa. Sehingga mereka berdua bertemu untuk membahas masalah tersebut. Kemudian Sarasa ketiga menghubungi Hiroto untuk mengatakan peperangan. Di kesempatan itulah Sarasa berkata dia akan mengacaukan permainan. Sebab dia akan menyamar menjadi Sarasa dan melakukan banyak hal memalukan. Sehingga Sarasa akan dikucilkan jika tidak mengikuti perkataan Sarasa KW3. Oleh karena itulah Sarasa KW pasti menghancurkan reputasi Sarasa. Faktanya Sarasa KW3 adalah buatan dari Kura. Sehingga Kura senang bisa mengacaukan Sarasa lagi. Kemudian Sarasa menghentikan sambungan, dia sangat bergembira. Lantas Sarasa mengamuk mengapa Kira harus bertindak selicik itu. Di kesempatan itulah Sarasa menghancurkan barang dan dia sangat emosi. Kemudian Hiroto menenangkan Sarasa agar berhenti marah. Apalagi mereka akan melanjutkan permainan perwakilan akademi. Keesokan harinya, Hiroto dan kawan-kawan berkumpul, mereka akan memilih kekuatan masing-masing. Hanya saja Sarasa tidak ikut serta karena dia dalam kesulitan akibat Kura. Sehingga Sarasa harus memikirkan strategi untuk menghentikan Kura. Lantas Hiroto dan kawan-kawan mulai memilih kekuatan. Mereka melakukan dengan seksama. Alhasil mereka berhasil mengumpulkan kekuatannya dan menyimpannya. Selesai dari sana, Hiroto dan kawan-kawan pergi makan di kantin. Sebab Hiroto sudah sangat kelaparan, dia menyantap banyak sekali makanan. Melihat para perwakilan akademi lain membuat Hiroto dan kawan-kawan bergosip. Bahkan mereka membahas satu persatu perwakilan dari akademi. Hanya saja, tiba-tiba wanita berpedang kayu yang diomongin sejak tadi nongol. Di kesempatan itulah, dia mengamuk karena Hiroto dan kawan-kawan bergosip tentangnya. Setelah selesai mengomel, wanita berpedang pun pergi sehingga Hiroto dan kawan-kawan mengamati perwakilan lain. Nampaknya para lawan Hiroto dan kawan-kawan sangatlah tangguh. Hal tersebut membuat Hiroto dan kawan-kawan semakin semangat memperkuat kemampuan. Keesokannya, Hiroto dan kawan-kawan berkumpul, mereka melakukan permainan. Di kesempatan itulah, Hiroto dan kawan-kawan beraksi menghadap ke akademi lawan. Lantas akademi lawan meremehkan kekuatan dari akademi Hiroto dan kawan-kawan. Lalu anggota Hiroto terpancing, dia menyerang salah satu anggota dari akademi lawan. Sontak saja, Ketos terkejut melihat temannya yang menghajar musuh di wilayah lawan. Kemudian, Ketos mengamuk dan memarahinya agar tidak melakukan kesalahan lagi. Hanya saja Yui melakukan sesuatu yang ada tujuannya. Namun Yui tidak mampu menjelaskan kepada teman-temannya. Dikarenakan kesal dimarahi Ketos, Yui bergegas pergi. Lantas Hiroto galau melihat kehancuran kelompoknya yang baru di babak awal. Selesai bertarung, mereka berkumpul untuk makan malam. Setelahnya telah ditentukan juga Hiroto akan tidur dengan Hime. Namun ternyata cuy, tiba-tiba Sarasa muncul menghentikan. Sebab Sarasa tidak ingin Hiroto tidur dengan perempuan lain. Alhasil Sarasa pun meminta Hiroto tidur dengan sesama lelaki. Akhirnya kekhawatiran Sarasa ini menghilang karena dirinya berhasil menghentikan kedekatan keduanya. Setelahnya Hiroto keluar kamar, dia bertemu dengan seorang bocah bernama Shina. Faktanya bocah itu adik dari perwakilan sekolah lain, sehingga Hiroto diajak bermain olehnya.
Hanya saja Hiroto heran mengapa Shina mengajaknya menghabiskan waktu bersama. Lalu Shina juga mempunyai kekuatan mata yang dapat melihat masa depan. Ketika Hiroto akan pergi, Shina menghentikan. Dia ingin Hiroto main bersamanya. Alhasil mereka bermain time zone dan melakukan banyak hal bersama. Saat Shina ketiduran, Hiroto membawanya ke kamar untuk beristirahat. Selanjutnya Shin berada di permainan astral atau stage pertandingan dengan berbagai perwakilan akademi. Lantas para perwakilan akademi saling menyerang akademi lainnya. Sebab mereka harus menang dan mengalahkan lawan untuk mendapatkan posisi teratas. Hanya saja baru-baru ini muncullah Kazima alias Sarasa KW3 yang merupakan wanita 1000 wajah. Sehingga Kazima memanipulasi kelompok tim agar saling menyalahkan. Apalagi Kazima dapat berubah wujud sesuai kemauannya. Sehingga Kazima dapat mengacaukan kelompok pemain. Oleh karena itulah citra dari Sarasa yang asli juga semakin rusak. Apalagi Kazima melakukan banyak hal aneh dengan tampilan warna Sarasa. Hal tersebut membuat para murid merasa kesal dan membenci Sarasa. Oleh karena itulah, Sarasa jarang keluar dan memilih untuk berdiam diri. Kemudian Hiroto dan kawan-kawan berkumpul di kantin. Mereka membahas soal wanita 1000 wajah. Dikarenakan Kazima semakin merajalela, Hiroto dan kawan-kawan memikirkan rencana menyingkirkan Kazima. Bahkan Kazima menyusul ke kelompok lain untuk memecah belah perwakilan akademi. Sehingga mereka kalah dan kelompok akademi distrik 12 lah yang menang. Apalagi distrik 12 dipimpin oleh Kapsakura dalang dari semuanya. Oleh sebab itulah Hiroto dan kawan-kawan harus waspada, mereka akan meningkatkan kepercayaan tim. Setelahnya Hiroto kembali ke kamar. Dia bersama Shina si bocah kecil. Melihat Shina tidur nyenyak membuat Hiroto menjadi tenang. Kemudian Hiroto bertemu dengan Sarasa dan mereka mengobrol. Apalagi saat malam sudah menjadi rutinitas mereka untuk berbincang. Lantas Hiroto membahas wanita 1000 wajah sehingga mereka harus tetap berhati-hati. Sehingga Hiroto meminta Sarasa mengecek sendiri di stage astral. Paginya Hiroto dan kawan-kawan mulai melanjutkan permainan di stage astral pada hari ketiga. Lantas Hiroto dan kawan-kawan beraksi mempersiapkan diri masing-masing. Hanya saja tiba-tiba terjadilah ledakan di lokasi. Hal tersebut membuat Hiroto dan kawan-kawan auto shock. Ternyata kabut tersebut sengaja dirancang. Kemudian Yui dan Ketos malah bertengkar. Ketos menuduh Yui ini adalah wanita 1000 wajah. Dikarenakan kesal, Yui memilih untuk meninggalkan stage, lalu Ketos juga ikutan pergi. Kemudian tim Hiroto hanya tersisa 3 orang. Tapi Hiroto tetap saja percaya kepada kelompoknya. Di kesempatan itulah Hiroto melawan tim dari Karuga, yaitu wanita berpedang kayu. Mereka merupakan tim yang tangguh. Hanya saja Hiroto yakin mampu mengalahkan para wanita. Di kesempatan itulah Hiroto melancarkan serangan, namun ternyata Kuruga membalas dengan telat. Alhasil Hiroto tersudutkan oleh Kuruga. Akan tetapi, Noa dan Hime beraksi sehingga Hiroto bisa selamat. Alhasil Hiroto senang kedua wanita itu selalu membantu dirinya. Sementara Kuruga dan yang lainnya sudah kabur dari stage. Akhirnya Hiroto menembak dirinya sendiri agar tereliminasi. Lalu Hiroto bertemu dengan Ketos, sehingga Ketos meminta maaf atas kesalahpahaman dengan tim. Apalagi setelah melihat video yang tersebar, tapi tetap saja Ketos melakukannya demi Yui. Demi mempertahankan tim, Ketos memancing Yui marah agar mereka keluar dari stage. Sejak tadi, Yui mengintip dia terharu dengan perlakuan manis dari Ketos. Sehingga kedua insan pun saling berbagi membuat Hiroto tenang. Lalu Hiroto memperlihatkan video saat Yui menyerang kelompok lawan. Ternyata kelompok lawan itu adalah kerjaan dari Kura yang menyisipkan penjahat. Oleh karena itulah Yui menyerang orang yang tepat.
Alhasil permasalahan telah selesai, Hiroto mengatakan dia telah tereliminasi. Sontak saja Ketos kaget mengapa Hiroto melakukan semua ini. Tapi semua telah terjadi, Hiroto pasti punya tujuan. Hasil telah keluar bahwa tim dukungan tertinggi adalah Seijo District 12. Faktanya permainan bersyarat distrik yang mendapatkan voting tertinggi juga dalam kategori menang. Selanjutnya Shin berada di ruangan Kura. Dia begitu semangat dengan permainan yang dibuatnya. Bahkan Kura tidak menyangka akan melalui semua kehebatan seperti sekarang. Sehingga Kura dapat mengecohkan siapapun pada permainan astral. Oleh karena itulah, Kura dapat memunculkan wanita 1000 wajah untuk mengalahkan Hiroki. Kemudian Hiroto bertemu dengan Sasara. Mereka menemui Suzuran, faktanya Suzuran ini merupakan Libra pihak dari penyelenggara astral. Sehingga Suzuran mulai menceritakan kesedihannya. Lantas Hiroto dan Sarasa mendengarkan curhatan dari Suzuran. Di kesempatan itulah Suzuran berkata dia sangat sedih dengan kehancuran di astral. Akibat perbuatan dari Kura yang mengirimkan wanita 1000 wajah. Sehingga Suzuran menjadi terbebani melihat kondisi yang berlangsung kacau. Padahal Suzuran sangat ingin menyaksikan pertandingan seperti tahun pada sebelumnya. Saat permainan perwakilan akademi berlangsung, faktanya sebelumnya tidak pernah terjadi kekacauan seperti ini sehingga Suzuran galau. Oleh karena itulah Hiroto dan Sarasa menenangkan Suzuran agar tidak bersedih. Dikarenakan Hiroto dan kawan-kawan pasti akan mengalahkan wanita 1000 wajah. Kemudian Suzuran membawa Hiroto dan kawan-kawan ke dalam gerobak dan mendorongnya. Sebab Suzuran merupakan Libra, sehingga tidak boleh berinteraksi dengan pemain di saat astral sedang berlangsung. Kemudian Suzuran membawa Hiroto dan kawan-kawan ke ruangan militer teknologi. Alhasil Hiroto dan kawan-kawan membahas tentang strategi melawan wanita 1000 wajah. Di kesempatan itulah Suzuran berkata Hiroto akan mendapatkan kartu kesempatan supaya bisa masuk ke astral lagi. Hanya saja Hiroto harus mengumpulkan berbagai kartu dari para player. Setelahnya Hiroto bisa melawan penantang dan memenangkannya. Ketika Hiroto menang, dia dapat mengumpulkan banyak poin untuk melanjutkan melawan bos permainan. Setelah berhasil mengalahkan banyak orang, Hiroto meraih banyak angka. Bahkan seseorang sukarelawan memberi kartu keuntungan supaya Hiroto bisa mengalahkan wanita 1000 wajah. Sebab semua orang telah dendam akibat kejahatan wanita 1000 wajah. Lantas bos permainan muncul, ternyata dia adalah Shina. Lalu Shina melawan perwakilan akademi lain dan memenangkan pertandingan. Akhirnya Hiroto mempunyai kesempatan untuk melawan wanita 1000 wajah. Awalnya Shina mengira dia menang, tapi Hiroto memanipulasi atas bantuan Kagaya. Akhirnya poin Shina dirubah menjadi kecil dan ditukar kepada hewan sihir milik Hiroto. Alhasil Hiroto pun memenangkan pertandingan melawan Shina. Selanjutnya Shin berada di ruangan Kura. Dia sendiri heran melihat Hiroto dan kawan-kawan yang begitu bersemangat menyingkirkan wanita 1000 wajah. Langsung saja Hiroto dan kawan-kawan beraksi, mereka memikirkan rencana untuk menang. Akhirnya Hiroto menemukan ide, dia menyadari kalau Kuruga si wanita berpedang bisa menang melawan wanita 1000 wajah. Hanya saja Hiroto harus mempunyai strategi untuk mengambil Kuruga bergabung di timnya. Akan tetapi Hiroto kebingungan bagaimana caranya. Oleh sebab itulah dia meminta teman-teman saling membantu agar Kuruga mau masuk ke tim. Langsung saja Hiroto dan kawan-kawan melawan Kuruga, mereka telah mempunyai rencana. Hanya saja Kuruga mengira Hiroto dan kawan-kawan tidak mampu mengalahkannya. Sebab Kuruga yakin dirinya adalah orang yang sangat kuat. Di kesempatan itulah Kuruga beraksi melawan Hiroto dan kawan-kawan. Lantas Hiroto dan kawan-kawan menggabungkan kekuatan demi mengalahkan Kuruga. Lantas Kuruga kaget Hiroto menggunakan kekuatan asing yaitu ability, kemampuan atau jurus yang dahsyat. Oleh karena itulah, Yui dapat melancarkan serangan dengan brutal kepada Kuruga sehingga Kuruga kebingungan mengapa Yui bisa menyerang dengan sehebat itu.
Akhirnya Hiroto membujuk Kuruga bergabung mengalahkan wanita 1000 wajah yang sedang bertarung dengan Sarasa. Namun tiba-tiba Hiroto kedatangan tamu lain yang bernama Joko, dia bersama teman-temannya. Sontak saja Hiroto kaget mendapati lawan yang begitu hebat. Bahkan Joko dapat mengalahkan Yui sehingga keluar stage. Alhasil Yui meninggalkan serangan kepada Joko, namun Joko bisa melepaskan dirinya. Di kesempatan itulah Joko melancarkan aksinya menembak Hiroto. Namun semua upayanya gagal karena Hime melindungi Hiroto hingga Hime kalah. Sehingga Joko segera pergi, hanya tersisa Hiroto dan Kugasaki. Faktanya Kugasaki dan Joko ini cuy bergabung dalam aliansi militer 1000 wajah wanita. Namun Kugasaki malah memilih keluar dari tim karena tetap ingin membela Sarasa. Sebab Kugasaki sangat ngefans kepada Sarasa. Dia membiarkan Sarasa mengakhirinya sendiri. Di sisi lain, Sarasa kaget saat wanita 1000 wajah menembak Kuruga hingga kalah. Alhasil tersisa Sarasa dan wanita 1000 wajah yang berwujud Sarasa juga. Selanjutnya Hiroto dan Sarasa mengobrol santuy. Lantas Sarasa berkata meskipun kali ini gagal tapi mereka tetap harus bersemangat. Lantas Hiroto berkata alasannya memanggil Sarasa. Di kesempatan itulah Hiroto mengajak Sarasa menguping pembicaraan dengan dirinya beserta anggota tim perwakilan sekolah mereka. Lalu Hiroto dan kawan-kawan berkumpul membahas pertarungan berikutnya. Kemudian Hiroto mengatakan teman-teman harus melakukan satu pertempuran dengan Joko. Demi mencapai kemenangan teman-teman harus menurut. Oleh karena itulah Hime dan kawan-kawan beraksi. Mereka bergegas kembali untuk beristirahat. Sebab mereka harus bertarung melawan Joko. Setelahnya, Hiroto bertemu Shina dalam versi bocah bukan pada wujud wanita 1000 wajah. Di kesempatan itulah Hiroto menemani Shina untuk bermain. Lalu Shina menceritakan kisah pertemuannya dengan Kepsek Distrik 12. Dikarenakan telah dijanjikan kebahagiaan oleh Kepsek membuat Shina ingin bergabung. Bahkan sampai sekarang Shina masih terus bekerja sama dengan Kepsek Distrik 12. Tidak lama Shina tertidur setelah banyak mengobrol dan dia kelelahan. Sementara Hiroto bersama dengan Shina dan Sarasa bertemu untuk bermain dalam game. Di kesempatan itulah Hiroto mengusulkan agar Shina dan Sarasa bermain permainan giliran. Game giliran adalah kesempatan untuk player memulai aksinya. Oleh karena itulah permainan dimulai. Shina yakin dia akan menang. Di kesempatan itulah Shina memulai, kemudian Hiroto dan Sarasa melanjutkan. Hanya saja lama-kelamaan Shina menaiki kedudukan, sehingga Hiroto telah mengirim Hime ke ruangan Kura. Sebab di sana Kura mengendalikan permainan yang dimainkan Shina. Namun sebelumnya Hime dan kawan-kawan sudah selesai melawan Joko. Faktanya Joko berkhianat, dia tidak ingin menjadi budak Kura lagi. Selesai bertarung, Hime membawa banyak pasukan untuk menangkap Kura. Sedangkan Hiroto sudah mengalahkan Shina, apalagi Kura telah tertangkap. Akhirnya permainan telah selesai, bahkan pertarungan antara perwakilan akademi telah usai. Namun Astral tetap ada karena Sarasa membuat langkah akhir pada permainan giliran tadi. Sehingga Sarasa berhasil membuat lokasi Astral tetap ada. Dikarenakan kebohongan yang diciptakan oleh Hiroto, dia bisa bersama dengan teman-temannya. Sehingga Hiroto meyakini tidak semua kebohongan menyebabkan kehancuran. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Liar-liar ini cuy adalah kisah yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan pentingnya kecerdikan, kejujuran, dan juga kerja keras dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam dunia yang penuh dengan teka-teki ini dan kepalsuan, Hiroto akan belajar arti dari persahabatan yang sejati dan nilai-nilai sesungguhnya. Menyuguhkan premis yang terbilang menarik dengan kemasan yang cukup standar. Tidak ada yang tampak istimewa cuy, tetapi ada potensi nyata dalam cerita yang disajikan ini. Semua orang menginginkan kemenangan untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kebohongan dan strategi menjadi bagian penting yang ditonjolkan di dalam cerita. Intinya kalian akan dibuat berpikir setiap kali menyaksikan sang MC bersama dengan timnya memecahkan permainan di dalam game. Oke lah kalau begitu cuy, karena udah panjang banget video kali ini, Mimin akan suguhkan konten-konten yang berdurasi mantap punya setiap harinya untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you in the next video and bye-bye.